Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pemrograman algoritma yang ke-8. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Nah, fungsi. Nah, fungsi adalah suatu blok kode yang berisi suatu instruksi dan akan dieksekusi ketika dipanggil di suatu bagian programnya. Isinya seperti itu. Gunaannya untuk mengurangi kompleksitas program dan mengurangi pengulangan. Nah, ya. Jadi nulisnya tinggal satu fungsi. Nanti jika dibutuhkan akan bisa dipanggil, lalu dipanggil lagi, ya gitu. Meskipun dengan variabel yang berbeda. Sekarang kita akan membuat program tentang konversi uang. Nih, nah, konversi dari dari dolar ke rupiah, lalu euro, ya, dan seterusnya ke rupiah. Seperti ini. Saya sudah membuat programnya seperti ini. Sebentar, saya copy dulu. Nah, contoh fungsi dari program ini yaitu di atas ini, integer kali. Nah, maksud dari integer kali di sini adalah membuat integer kali di sini gunakan untuk ini kok ada sih? Menyimpan rumus perkalian, yaitu A kali B, nanti hasilnya C. Jadi di sini, di program ini kita memanggilnya berada di ini, kali uang USD. Nah, misalkan uang ini nanti akan masuk menggantikan integer A dan USD-nya akan masuk menggantikan yang B. Nah, uang ini kan berasal dari scanf atau inputan kita. Nah, uang, bentar. Uang. Harusnya di sini. Ini kok X. Uang. Nah, uang. Setelah diinputkan uang, lalu akan dikali dengan, misal kita memilih satu akan dikali dengan USD. USD di sini adalah 14.300. Jadi kita coba saja di build and run. Oke, bentar saya lagi. Pilih, oh ya pilih. Ini pilih. Lupa. Nanti. Oke. Nah, seperti ini kan. Kita akan pertama kita akan memilih. Bentar, selalu. Bunyi.
pilihan apa 1 sampai 5 ini, pilih salah satu. Misal saya pilih USD ke rupiah ya. Nah, jumlah uang dari hari ini 100 dolar, maka 100 dolar sama dengan berapa ini? 7.400.000 rupiah gitu. Itu seperti kan 100 dikali 14.300. Nah, memanggilnya dari sini. Nah, berlaku juga dengan yang bawahnya apa? Dengan variabel lain, misalkan euro, Jepang yen, Singapura. Misalkan, nah Jepang yen saja. Bisa, lalu uangnya berapa? 250. Nah, akan jadi hasilnya 33.250. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya ini bisa dipanggil dimanapun di suatu versi program yang lain. Jadi seperti itu. Jadi apa, mengurangi bisa jika apa namanya program itu sulit atau namanya apa ya, ruwet, ya begitulah, aku lupa namanya, maka bisa tulis sekali saja melalui fungsi ini dan dapat digunakan berkali-kali. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Lalu untuk program yang kedua ada program angsuran. Angsuran di sini soalnya seperti ini, bahwa ini. Nah, akan membuat apa namanya angsuran per bulannya berapa, nanti akan dibikin tabel seperti ini. Nah, misal pinjamannya berapa, lalu bunga dari angsuran tersebut berapa, dan berapa kali angsuran yang harus dibayar. Nah, dan lalu kita akan membuat tabelnya terbesar angsuran dan sisa dari pinjaman yang belum dibayar. Nah, saya terus programnya. Di program kedua ini sebenarnya lebih kompleks karena dapat banyak fungsi. Ada fungsi kali, bagi, tambah, dan kurang. Karena misalnya memang seperti itu, ada banyak. Seperti ini bagi, ini dikali, ditambah, dan terakhir ini dikurangi. Nah, dari fungsi tersebut ini ada kali, tapi saya bagi 100 karena di soal ini apa namanya, nah ini apa, kalinya dengan bunganya itu berupa bilangan desimal atau persentase, jadi seperti 10% atau 20% itu, jadi harus dibagi 100 karena di dalam program tidak bisa menggunakan tanda persen. Nah, di program kedua ini sangat kompleks sekali ya, banyak variabelnya juga. Nah, itu pertama kita akan melakukan pinjaman. Nah, lalu angsuran sebentar. Ya, ayo kita lanjutkan. Rumusnya seperti ini. Yang pertama kita mencari angsurannya sama dengan bagi dari pinjaman dan
berapa kali angsurannya, yaitu berarti pinjaman dibagi berapa kali angsuran. Misal misal seperti ini. Nah, masukkan besaran pinjaman 100.000. Lalu besaran bunganya 10%. Dan besarannya itu 5 kali. Nah, akan keluar ini. Nah, ini pertama akan menampilkan namanya apa? Pertama yang kita cari adalah angsurannya. Itu jumlah angsuran. Namanya apa ya? Angsuran yang harus dibayar. Nah, yang harus dibayar adalah pinjaman dibagi berapa kali angsuran ini. Itu berarti 100.000 dibagi 50. Berarti angsuran yang harus dibayar adalah 20. Nah, untuk mencari bunga ini kita menggunakan bulan ini sebagai total bunga yang harus dibayar, yaitu bunga kali sisanya pertama kan 100.000. Berarti kalau bunganya 10%, berarti bunganya 10.000. Jadi 20 ditambah 10.000 jadi 30.000 bayarnya. Nah, itu masuk ke total 10 tambah 20.000. 20.000 tambah 10.000. Nah, itu yang benar. Nah, sedangkan sisa ini adalah 100.000 tadi dikurangi yang sudah dibayar tadi 20.000 angsuran tadi. Nah, seperti itu. Kita di sini variabel kita menggunakan float karena terdapat pembagian, dan ini termasuk uang, membahas tentang uang yang memang harus menggunakan float. Kalau apalagi pembagian, ya begitulah. Aku bingung menjelaskannya. Nah, sekarang kita masuk ke program ketiga. Untuk program ketiga, kita coba menulis sendiri. Lingkaran. Yang pertama, buat float keliling. Keliling apa luas nilai? Yang berisi R atau jari-jari. Nah, float luas. Nah, float luas ini untuk hasilnya. Apa yang akan dikeluarkan, yang akan
Terus untuk mencari luas ini kita menggunakan rumus H, atau biasa disebut pi. Kita tulis 3,14 saja karena tidak ada simbol pi, lalu dikali jari 4 kali R. Nah, lalu kita membuat relefnya. Luas lingkaran adalah luas. Nah, untuk menghasilkannya menggunakan vektor luas. Nah, ini kita buat fungsi yang kedua, mirip, tapi ini kita menggunakan keliling. Tulis saja keliling itu rumus berkeliling adalah pi kali d. Nah, di sini adalah jari dikali 2 di diameter. Nah, luas lingkaran X. Next one. Lingkaran. Nah, hanya besar ya. Keliling. Nah, lalu kita masuk ke kode pertama. Main. Pertama, terapi. Nah, keliling dan luas lingkaran. Nah, ini luas lingkaran. Akan begitu banyak seperti biasa. Kita akan memberikan pilihan. Yang pertama adalah luas lingkaran, lalu yang kedua adalah keliling, lingkaran. Nah, lingkaran. Nah, setelah itu kita masukkan pilihannya.
pilihan dua. Nah, ini kita masukkan scanf atau window. Ya, kita belum memasukkan variabelnya R. Itu apa float namanya ya? Float. R. Ini pilihan dulu sih, lupa aku. Pilihan berarti untuk pilihan. Nah, lalu kita menggunakan switch case. Satu. Nah, masukkan dari nah, lalu scanf. Mati. Persen F R. Nah, nah, setelah itu kan namanya memanggil fungsi data fungsi luas ini dengan luas, lalu R-nya akan menggantikan R ini ya. Dari sini nah, untuk case jangan lupa kita beri lanjut ke bawah. Lalu case 2 samain cari scanf R ini tapi memakai keliling. Nah, lalu default ini gunakan untuk jika tidak ada jika pilihan yang dimasukkan tidak ada dalam daftar, atau kan ini daftarnya 1 sama 2, jika pilihannya seperti 3, 4 atau 5 maka akan masuk ke default. Nah,
nggak gini ya? Oh itu. Keliling dan luas. Nah, itu nol. Biar rapi. Nah, ini. Bentar. Oh iya lupa. Semikolon. Yang guys. Nah, bisa. Ding. Pilihan, misal kita milih satu, lalu kita masuk. Lupa anjir. Scan F nya dikasih. Nah, keseringan lupa. Nah, itu masih, itu bukannya masih. Nah, pilihannya satu loh. Tuh. Bisa kan? Pilihan 1, 2, kok. Bentar. Ini nggak usah sih. Oh ini kan. Oh iya. Bentar. Ininya Jogja. Rame aja. Nah, pilihannya 1. Jari-jari tempat. Nah, sini akan singkatnya seperti ini. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.